Dalam video kali ini kita akan mengulas mengenai kitab Wahyu. Saya ingin menjelaskan bagaimana kita harus memahami kitab Wahyu. Dan kita akan mengeksposisi bagian demi bagian dalam kitab Wahyu untuk menolong kita mengerti bagaimana seharusnya kitab Wahyu harus dibaca dan dipahami. Nah, video ini adalah seri baru yang saya coba buat karena saya melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ingin mengerti kitab Wahyu, tetapi karena keterbatasan ataupun karena satu dan lain hal mengalami kesulitan di dalam memahami berbagai penggambaran ataupun membutuhkan bantuan untuk mengerti penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan mulai dengan ayat pertama dari Wahyu pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi pendengar dan penonton sekalian, demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, jadi kalimat pertama di dalam kitab Wahyu dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, istilah wahyu itu berarti penyingkapan sesuatu yang tersembunyi kemudian dijelaskan, sesuatu yang awalnya tidak dipahami kemudian dibuat menjadi jelas, dapat dimengerti. Nah, itu adalah wahyu. Nah, hanya yang kita seringkali salah pahami adalah waktu kita membaca kitab Wahyu, kita berpikir bahwa wahyu ini adalah tentang akhir zaman. Nah, itu adalah kesalahan pertama yang kita harus koreksi, kesalahan pertama yang kita harus coba untuk perbaiki. Kenapa? Karena di dalam Wahyu pasal pertama ayat pertama dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, jadi istilah wahyu Yesus Kristus ini bisa memiliki dua pengertian. Ini bisa berarti wahyu dari Yesus Kristus, atau juga ini adalah wahyu tentang Yesus Kristus. Nah, kedua pengertian itu tercakup di dalam terminologi yang tadi kita baca. Nah, jadi kitab Wahyu itu bukan semata-mata tentang akhir zaman. Kitab Wahyu bukanlah kitab yang dituliskan untuk menjawab keingintahuan kita mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi kitab Wahyu adalah sebuah penyingkapan, sebuah pembukaan rahasia misteri mengenai apa? Mengenai Yesus Kristus, mengenai apa yang Yesus Kristus lakukan, mengenai karya Dia. Nah, itu adalah starting point yang penting yang kita harus miliki untuk memahami kitab Wahyu. Dan yang kedua dikatakan dalam Wahyu pertama ayat yang pertama bahwa wahyu Yesus Kristus, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Nah, jadi wahyu ini ditujukan, diberikan kepada Yohanes supaya Yohanes memperlihatkan apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia, kepada hamba-hambanya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan hamba-hambanya? Nah, hamba-hambanya adalah orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan. Orang-orang percaya yang bukan saja menyatakan bahwa dirinya memiliki iman kepada Tuhan, tetapi memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kenapa dalam kitab Wahyu digunakan istilah hamba-hamba? Nah, jawabannya adalah karena pembaca daripada kitab Wahyu yang pertama adalah orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, orang-orang percaya yang mengalami kesukaran, dan di dalam situasi kondisi mereka menderita, mengalami kesukaran, sangat
mudah dan begitu banyak orang-orang yang semula percaya kemudian meninggalkan keyakinan imannya. Oleh karena apa? Oleh karena ingin menghindari penderitaan. Nah, maka penulis kitab Wahyu, dalam hal ini Yohanes, dia menyadari bahwa penting sekali orang-orang Kristen untuk mengerti identitas diri mereka, siapa diri mereka. Maka Yohanes dia menggunakan sebuah terminologi secara khusus untuk mengingatkan pembacanya siapa mereka. Nah, jadi Wahyu ini diberikan, dinyatakan kepada Yohanes, dan Yohanes menyampaikan wahyu ini, pesan yang akan disampaikannya kepada orang-orang percaya, mereka-mereka yang bukan hanya percaya tetapi orang-orang yang memiliki komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah dalam anak kalimat yang ketiga, apa yang harus disampaikan kepada orang-orang percaya, yaitu apa yang harus segera terjadi. Nah, terminologi dari Alkitab ini mengenai apa yang harus segera terjadi, nah ini harus kita pahami berdasarkan teks-teks Alkitab yang lain. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kitab Wahyu dituliskan berdasarkan bukan sekedar kitab Wahyu dituliskan dengan pemahaman bahwa pembacanya memahami juga wahyu yang Tuhan telah nyatakan sebelumnya, sebelum Yohanes menyampaikan wahyu ini. Nah, jadi di dalam kitab Perjanjian Lama kita mendapati ada beberapa literatur yang paralel, yang sama seperti kitab Wahyu. Dan Yohanes seringkali menggunakan terminologi-terminologi dari literatur-literatur Perjanjian Lama yang paralel, gitu ya, yang seperti kitab Wahyu menggunakan sastra apokaliptik untuk menjelaskan, menggambarkan pesan yang dia terima dari Tuhan. Nah, istilah apa yang harus segera terjadi, nah itu digunakan juga di dalam salah satu kitab yang memuat sastra apokaliptik, yaitu kitab Daniel. Nah, itu ada di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Saya akan bacakan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nah, jadi dikatakan dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-28 mengenai Raja Nebukadnezar, dia bermimpi, dia resah, dia mencari orang untuk menjelaskan mimpinya, tidak ada yang tahu, dan Daniel mengatakan rahasia ini tidak bisa diketahui oleh orang-orang bijak di zamannya, tetapi Allah menyatakannya kepada Nebukadnezar. Apa yang Allah nyatakan? Dikatakan apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Saya lanjutkan. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pemikiran-pemikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia telah menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Nah, jadi di dalam kitab Daniel juga menggunakan terminologi yang sama, yang paralel dengan kitab Wahyu mengenai apa yang akan terjadi. Dan pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan terminologi apa yang akan terjadi, yang di dalam kitab Wahyu dikatakan apa yang harus segera terjadi. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Daniel, kita kemudian akan mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan apa yang akan terjadi, apa yang akan segera terjadi, itu menunjuk kepada pemerintahan Allah. Nah, jadi di dalam kitab Daniel diperlihatkan bahwa Nebukadnezar itu begitu sombong, Nebukadnezar begitu bangga, dia merasa bahwa pemerintahannya tidak tergoyahkan. Dan di dalam mimpinya Tuhan kemudian memperlihatkan, Tuhan kemudian menunjukkan kepada Nebukadnezar bahwa pemerintahan manusia akan diakhiri
dan pemerintahan Allah akan dimulai. Pemerintahan Allah akan turun di bumi. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan apa yang akan segera terjadi. Nah, jadi waktu Yohanes mengatakan kepada pembacanya bahwa apa yang dia sampaikan adalah wahyu Yesus Kristus. Apa yang dia sampaikan adalah misteri, sebuah rahasia dari apa yang Yesus akan kerjakan, yang Yesus sedang lakukan, dari karya Yesus yang harus disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang percaya yang memiliki komitmen untuk taat kepada Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada orang-orang percaya termasuk kita sekalian, yang harus disampaikan adalah bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam dunia ini sudah dimulai dan akan terus bekerja sampai akhir zaman, sampai penghujung zaman. Dan itulah sesungguhnya inti daripada kitab Wahyu. Bahwa dalam kitab Wahyu nanti kita akan mendapati bahwa dalam kitab Wahyu diperlihatkan pekerjaan iblis bekerja secara luar biasa, tetapi pemerintahan Allah mengendalikan kuasa iblis, mengendalikan pekerjaan iblis. Kita melihat juga bencana alam, penyesatan terjadi begitu hebat, dan kita kembali berulang kali melihat dalam kitab Wahyu pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi di sepanjang zaman termasuk di akhir zaman sesungguhnya menjadi instrumen di tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menghadirkan kerajaan Allah. Waktu orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan. Nah, itu sesungguhnya menggambarkan bahwa kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia. Tidak ada satu kuasa yang mampu untuk melawannya, maka iblis tidak mampu melawan Yesus, penyakit pun meninggalkan, segala sesuatu dikalahkan. Bahkan dalam kematian Yesus, itulah puncak daripada kemenangan Yesus. Dan sejak Yesus mati, Yesus bangkit, maka kerajaan Allah bukan saja hadir, kerajaan Allah sudah menaklukkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Jadi dalam kitab Wahyu sesungguhnya kita belajar bahwa pemerintahan Allah sudah hadir, pemerintahan Allah akan terus bekerja secara efektif. Dan inilah penghiburan yang diberikan kepada orang-orang percaya yang mengalami pergumulan oleh imannya di sepanjang sejarah. Kita seringkali berpikir ketika dunia ini semakin rusak, ketika orang-orang percaya semakin susah, kita seringkali berpikir bahwa kita di pihak yang kalah, bahwa kerajaan Allah kalah, bahwa Allah tidak menang di dunia ini. Tapi sesungguhnya salah. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini berada di dalam kontrol Allah, di dalam kontrol kendali Allah, di dalam kontrol pemeliharaan Allah. Allah seringkali bekerja tanpa kita bisa lihat. Allah bekerja seringkali kasat mata. Maka di dalam perumpamaan Tuhan Yesus digambarkan bagaimanakah kerajaan Allah diumpamakan? Diumpamakan seperti biji sesawi. Biji sesawi yang kecil, tapi tiba-tiba kita melihat itu menjadi pohon yang besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat barangkali secara langsung, tetapi kerajaan Allah terus bekerja, mengalahkan dosa, mengalahkan kerajaan dunia ini menuju puncaknya waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itulah pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dalam Wahyu pasal pertama ayat yang pertama. Mari saya mengundang untuk pendengar sekalian terus mengikuti studi kitab Wahyu, eksposisi kitab Wahyu. Kita akan terus membicarakan ayat demi ayat dalam kitab Wahyu supaya kita mengerti apa yang harus kita pahami ketika membaca kitab Wahyu. Tuhan memberkati pendengar sekalian.